Oke, kali ini kita coba bahas lagi tenses dasar. Kenapa aku sering banget bahas tenses dasar? Karena di tenses dasar, di bahasa Inggris itu benar-benar berbeda dengan bahasa Indonesia, yang mana kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa menggunakan kata kerja tanpa tanpa ada perubahan. Sementara dalam bahasa Inggris kita nggak bisa bilang seperti dalam bahasa Indonesia, aku sedang makan, kemarin aku tidak makan, nanti aku akan makan. Nah, kata kerja berubah tergantung dari konteks waktunya. Dan itu yang sering jadi kesulitan buat pembelajar bahasa Inggris pemula. Kesulitan dalam memahami tenses-tenses dasar, yang mana ketika menguasai tenses dasar ini akan sangat membantu teman-teman yang sedang belajar bahasa Inggris pemula untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian. Karena aku dulu juga kayak gitu. Dulu waktu aku belajar bahasa Inggris di awal-awal itu bener-bener mentok, kayak bener-bener mentok. Ini aku sudah coba belajar soal, aku udah coba-coba eh, cari-cari tutorial, tapi kayak nggak ada peningkatan yang berarti. Bahkan sampai join ke tempat kursus pun itu kayak nggak ada peningkatan berarti. Justru setelah aku mencoba memahami tenses-tenses dasar, yang mana tenses dasar itu sering digunakan di percakapan-percakapan dasar, justru malah itu sangat membantu meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisku secara signifikan. Dan ketika aku bergabung dalam salah satu kursus bahasa Inggris secara online, dan aku ikut kelas speaking waktu itu, kemampuan bahasa Inggrisku bukan yang paling paling bawah di kelasku waktu itu. Dan aku bisa mengikuti ritme dari kelas yang ada, kelas speaking yang ada. Dan ketika mempraktekkan dalam kelas tersebut, kemampuan bahasa Inggrisku, khususnya speaking, lebih meningkat lagi. Jadi saranku kalau teman-teman mau join ke kursus bahasa Inggris, jangan ketika benar-benar masih nol. Kalau kemampuan kalian masih nol, aku sarankan kalian pahami dulu tenses dasar. Kalau tenses dasar pun masih belum masih kesulitan, kayak simple present tense masih kesulitan, coba kuasai dulu dari kalimat-kalimat dasar, kata-kata dasar, coba dari situ dulu. Nah, di sini aku akan tunjukin 20 kalimat dalam bahasa Indonesia, coba diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nanti akan terlihat seberapa kemampuan bahasa Inggris kalian, kemampuan tenses maksudku, tenses dasar, karena kalimat-kalimat ini menggunakan tenses yang berbeda. Ini kayaknya simple banget, kayaknya sederhana banget, tapi kalau kemampuan tenses kamu belum ada basicnya, ini akan kesulitan. Contoh nomor 1, aku bekerja setiap hari. Nomor 2, aku tidak bekerja setiap hari. Nomor 3, apakah kamu bekerja setiap hari? Ini masih satu tenses yang sama, tapi ya coba. Nanti kita bahas satu-satu ya. Halo es teh panas ya, selamat datang. Bisa coba yang nomor 2 dan nomor 3. Oh ya, ini aku masih coba-coba ya. Jadi aku live TikTok ini baru 2 kali ini. Kemarin aku coba tapi kayaknya settingan lightingku belum belum bagus. Jadi tanganku kelihatan hitam banget, terus kertas ini yang tadinya putih malah jadi kelihatan kayak buram. Makanya ini lightingnya aku benahin. Cuman nggak tahu ini tulisannya kelihatan jelas nggak ya. Kalau sound kayaknya oke ya, udah cukup terdengar jelas.
Yuk kita bahas mulai dari yang nomor 1. Ya, nomor 1, 2, 3 ini masih menggunakan tenses yang sama. Jadi di sini yang digunakan adalah simple present tense verbal. Semoga tulisannya kelihatan ya. Oke, nomor 1, aku bekerja setiap hari. Yang perlu diperhatikan selain kata kerja itu juga subject. Karena kalau subject itu perubahan subjek nanti akan mempengaruhi kalimat. Jadi subjek yang sering kita gunakan adalah I, you, they, we, he, she, it. Iya, sorry. Hai, ini karena baru coba-coba jadi sorry kalau agak lama. Kalimat nomor 1, subjeknya I, kata kerja yang kita gunakan adalah work. Keterangan setiap hari bisa kita gunakan dan bisa juga tidak digunakan karena dalam simple present tense kita menyatakan kegiatan yang rutin. Jadi ketika saya bilang I work saja dengan I work every day, ini sama-sama kegiatan rutin. Jadi everyday kayak keterangan penguat seperti itu. Tanpa everyday, ketika saya bilang I work aja ini sudah menyatakan kegiatan rutin. Nah, everyday ini hanya keterangan untuk Fanny Angelina, live-nya tiap hari apa, Kak? Oke, jadi aku kerja Senin sampai Jumat. Dan aku bisa live paling ya kayak gini, Sabtu, Minggu, nggak tahu jam berapa, kadang malam, kadang pagi. Ini mumpung pagi agak longgar waktunya, jadi aku pakai untuk live. Gitu, Fanny. Makasih udah datang. Oke, nomor 2. Masih menggunakan subjek yang sama yaitu I, cuman karena di sini ada kata tidak, yang mana ini adalah kalimat negatif. Nomor 1 adalah kalimat positif. Nomor 2 kalimat negatif. Kalimat negatif itu kalimat penyangkalan. Jadi kebalikan dari nomor 1, kebalikan dari kalimat positif. Di kalimat negatif kita menggunakan kata kerja bantu. Kata kerja bantu yang kita gunakan adalah do. Oke, ke subjek. Jadi I, you, they, we, kata kerja bantu yang digunakan adalah do. Sedangkan he, she, it, kata kerja bantu yang digunakan adalah does. Oke, lanjut. I do not. Do not bisa kita ringkas menjadi don't. Dan untuk mengucapkan don't, jangan sampai hilang ya. Jadi ada bunyi di akhir ini, kata don't. Jadi nggak cuma don't aja, tapi don't. Don't. I don't atau I do not work every day. Oke, ke nomor 3. Yang nomor 3 ini adalah kalimat tanya. Jadi nomor 1 kalimat positif, nomor 2 kalimat negatif, nomor 3 ini kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Bahasa Inggrisku kalau nulis masih oke, kalau speaking jebloknya nggak ketulungan. Ya sama ya, ini es teh panas. Jadi aku juga belajar bahasa Inggris otodidak. Aku beberapa tahun ini belajar otodidak. Otodidak itu maksudnya aku bukan guru bahasa Inggris, aku bukan mahasiswa jurusan bahasa Inggris. Cuman aku belajar mandiri, kadang beberapa kali ikut kursus, join kursus, kadang minta teman untuk ngajarin, ya bukan dari pendidikan formal gitu. Justru kalau dari otodidak itu yang aku rasain kayak tumbuh dengan styleku sendiri. Aku seringkali
nyasar kemana-mana, tapi aku kayak nemu, oh ternyata keliruku di sini, salahku di sini, seperti itu. Ya, tiap orang punya perjalanannya masing-masing. Oke, lanjut. Nah, nomor 3, di kalimat tanya ini, caranya adalah kata kerja bantu kita geser ke depan. Do, kita geser ke depan, baru diikuti oleh subjek. Do I, sorry, ini bukan I, kamu ya. Kalau kamu berarti you. Sorry, ini do you work? Do you work every day? Bisa dihapus nggak sini? Bisa. Do you work every day? Ini masih menggunakan do karena kata kerja bantu untuk you adalah do. Jadi I, you, we, they, kata kerja bantunya adalah do. Jadi masih bisa dipakai sampai subject ini, you. Do you work every day? Jadi kalau kamu ditanya, do you work every day? Apakah kamu bekerja setiap hari? Kamu akan jawab apa? Jadi ini jawabannya bisa pakai dua, yaitu yes atau no. Jadi ini yes no questions. Pertanyaan yang jawabnya pakai ya dan tidak. Jadi bukan apa, bukan kapan, bukan bagaimana, tapi jawabnya yes atau tidak. Ya atau tidak. Kalau iya, yes, bisa diikuti kalimat positif, seperti contoh nomor 1, yes, I work every day. Yes, I work. Dan I work every day ini bisa diringkas menjadi yes, I do saja. Kita bisa jawab pakai kalimat yang lengkap, yes, I work every day, atau yes, I do saja. Es teh panas ya, bener banget. Untuk jawab no, sama, I do not, diikuti kalimat negatif seperti contoh nomor 2. No, I do not work every day. Dan ini bisa kita ringkas menjadi I don't saja. No, I don't. No, I don't. Kalau jawabnya cuma yes atau no aja, ya boleh-boleh aja, nggak masalah. Cuman kalau kita mengikuti struktur kalimat, kita jawabnya pakai kayak gini. Yes, I do. No, I don't. Oke, ke nomor 4. Ayahku bekerja setiap hari. Nah, ayahku setara dengan he. Ayahku setara dengan he karena ayahku satu orang laki-laki setara dengan he. Jadi yang setara dengan he, contohnya my father. My father setara dengan he, kalau my mother setara dengan she. Tapi kalau dua orang ini jadi satu, my father and my mother, ini setara dengan they. Jadi kalau my father, kata kerja bantu yang digunakan adalah does. My mother, kata kerja bantu yang digunakan adalah does. Sedangkan my father and my mother, kata kerja bantu yang digunakan adalah do. Ayahku bekerja setiap hari, my father works. Ya, bener banget. Ada S di sini. My father works every day. Nah, coba baru ke nomor 5. Nomor 5 gimana? Ini es teh panas dari tadi aktif terus. Coba yuk nomor 5. Ini kalimat positif. Nomor 5 kalimat negatif. Kalimat negatif dari pola kalimat seperti ditunjukkan nomor 4. Ibuku setara dengan she. Kata kerja bantu yang digunakan adalah does.
My mother, ibuku tidak bekerja setiap hari. Kira-kira apa? Kalimatnya gimana? Ayo es teh panas, yuk coba lagi. My mother, kalimat negatifnya adalah kita gunakan does, baru diikuti not, baru ke kata kerja. Nah, kata kerja yang digunakan gimana? Yang kita gunakan apakah work atau works? Wih, keren. Ya, yang kita gunakan adalah doesn't work. Kita nggak pakai yang ini. Kita nggak pakai S lagi di sini karena S sudah dipakai di sini. My mother doesn't work every day. Wih, keren ini es teh panas. Es teh panas dari mana ini? My mother doesn't work every day. S sudah dipakai di does, ya benar banget. Masih sekolah atau kuliah, es teh panas? Ini keren banget. Nomor 7, aku seorang pelajar. Ini masih menggunakan tenses yang sama, simple present tense, cuman simple present tense nominal. Kalau yang ini 1-5 kita menggunakan simple present tense verbal. Masih menggunakan simple present tense, tapi verbal. Nah, ke nomor 6, simple present tense yang digunakan adalah nominal. Kita mulai kenal to be di sini. Kuliah, wah keren, kuliah bahasa Inggris ini pasti. Yuk, nomor 6. Aku seorang pelajar, ini juga masih relatif gampang. Ekonomi, wah keren. Oke, aku subjeknya masih I. Di nomor 6 kita tidak menggunakan lagi kata kerja bantu. Kita nggak pakai do, nggak pakai does. Tapi kita pakai to be. To be yang kita kenal adalah ada am yang dipakai oleh subjek I. Ada are, ke is dulu ya. Is dipakai oleh he, she, dan it. Dan ada are. Are dipakai oleh you, they, dan we. You pakai are, they are, we are. Oke. Di nominal kita pakai to be. Oke. I kita pakai am. I am seringkali diringkas menjadi I'm. Jadi cara bacanya I'm seperti itu. Oh bener. Jadi es teh panas ya. Jadi kalau percakapan asli seringkali disingkat-singkat, bener. Jadi I am disingkat jadi I'm. Jadi kayak diucapkan kayak huruf M gitu. I'm ketemu aku seorang pelajar. Seorang kita pakai hanya satu huruf aja, e. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tergantung kalimatnya. Kalau orang berarti seorang. Kalau buah berarti sebuah. Kalau hewan berarti seekor. Kayak gitu. Sebuah, seekor, seorang, sehelai, sepucuk. Tapi dalam bahasa Inggris kita cuma pakai aja. Nah, I am ketemu ini juga bacanya digabung. I'm a, seperti itu. Pelajar, student. I'm a student. 6 sama 7 apa? Oke. Habis ini ya. Bentar minum dulu. Serak.
I'm a student. I'm a student. Ini kalimat positif. Oke, nomor 7. Aku sedang. Wah, ini tensesnya sudah lompat ke tenses yang lain. Jadi, aku sedang belajar bahasa Inggris. Kita pakai tensesnya. Jadi, yang ini simple present tense nominal. Sebenarnya nggak perlu apal tensesnya apa aja, sebenarnya nggak perlu. Kalau tahu nama tensesnya nggak apa-apa, lebih bagus, tapi yang lebih penting adalah tahu cara menggunakannya. Ini simple present tense nominal. Nah, yang nomor 7, ini tensesnya present continuous. Jadi nomor 6 tadi apa sih? Oh, enggak, keliru ya. Ini malah nomor 7 ini. Sorry, ini nomor 7. Sorry. Ralat, ini nomor 7. Yuk kita balik ke nomor 6. Nomor 6 berarti yang ini tadi, nomor 6. Nah, ini. Apakah mereka bekerja setiap hari? Nah, kata kerja bantu yang digunakan do, mereka, ini. Jadi nomor 7 di sini aja. 7 apa sih tadi? Nomor 6. Sorry. Belibet banget. Nomor 6, apakah mereka bekerja setiap hari? Kita pakai do. Jadi do ditarik ke depan. Sama kayak nomor ini tadi. Sama kayak ini tadi, do ditarik ke depan. Do, jadi mereka. Do they, apakah mereka bekerja setiap hari? Do they work? Do they work every day? Ini bisa dijawab dengan kalimat positif, kayak nomor 1 tadi, nomor 2 juga untuk kalimat negatifnya. Do they work every day? Yes. They do. No. They don't. Kalau mau dipanjangin kalimatnya, yes, they work every day. No, they don't work every day. Tujuh, aku seorang pelajar. Ya, ini 7, I'm a student. Oke, kita ke nomor 8. Ini polanya adalah present continuous tense. Bisa diperhatikan di sini ada kata sedang dan ada kata kerja belajar. Kita pakai subjeknya sama I, dan karena ada kata sedang, kita pakai to be. Cuman to be di sini beda dengan to be yang ditunjukkan nomor 7 tadi. Yang nomor 7 ini adalah simple present tense nominal. Tapi di nomor 8, M di sini kita pakai untuk dipasangkan ke kata kerja. Belajar, kata yang digunakan adalah kita pakai study ya. Malah. Study boleh, learn boleh. Kita pakai study dulu. I am study, tambahkan ing. Jangan lupa di sini. Jadi ketika ada am, kata kerjanya tambahkan ing. I am studying. I am bisa diringkas jadi I'm studying bahasa Inggris, English. Untuk menyatakan sedang, kegiatan yang sedang berlangsung. Ini adalah present continuous tense. Bedanya study sama learn. Nah, itu kayaknya guru bahasa Inggris yang bisa jelasin ya. Jadi kayak sinonim lah.
Kurang lebih kayak sinonim, ada belajar, ada apa sih sinonimnya belajar kalau di bahasa Indonesia? Jadi aku bukan guru bahasa Inggris ya, teman-teman. Itu yang lebih bisa menjawab mungkin, atau kalian bisa coba googling untuk bedanya learn sama study. Kalau mau pakai learn, kita bisa pakai learning. Yang pasti kata kerja di sini ditambahkan ing. Kalau ada am, kalau ada to be, untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung. Ini sedang. Kata kuncinya ada ini, sedang. Jadi kalau sedang itu kan waktu kita ngomong, itu kegiatan sedang berlangsung. Beda dengan yang simple present tense. Kalau aku bekerja, itu kan kegiatan rutin. Kita bisa bilang, aku bekerja setiap hari, aku bekerja setiap 2 hari sekali. Mungkin waktu bilang itu mungkin belum saatnya dia kerja, dia belum melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut. Tapi kalau di sini present continuous tense, kita menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan. Waktu ngomong itu kegiatan ini sedang berlangsung. I'm learning, I'm playing games, I'm nggak mungkin kalau I'm sleeping itu berarti aku sedang tidur. Nggak mungkin kalau sedang tidur bisa ngomong. Kayak temanku sedang tidur, my friend is sleeping, my dad is sleeping, my wife is sleeping. Dan di keterangan di sini bisa kita tambahkan keterangan now untuk lebih memperjelas. Nggak pakai ini pun nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan kita belajar pronunciation ya, karena pengucapan ini penting banget. Kita bisa bilang now, ada kata yang mirip, no, apalagi sih? Ini, tidak, no. Satu lagi apa ya? Now, no, now, no, no. Satu lagi apa sih? Lupa. Kita malah melantur. Ke nomor 9. Aku tidak sedang tidur. Nah, kita ke kalimat negatifnya. Ini kalimat positif dari present continuous tense. Aku tidak sedang tidur, nomor 9. Ini kalimat negatif dari present continuous tense. Subjeknya masih pakai I. Jadi ini subjek kita masih pakai yang simple-simple ya, yang sederhana. Kita belum pakai subjek yang aneh-aneh kayak temanku, teman-temanku. Temanku sama teman-temanku udah beda. Kalau temanku itu satu orang. Tapi kalau teman-temanku itu udah setara dengan they. Nah, itu udah lebih kompleks. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kita masih pakai subjek yang sederhana kayak gini. Study lebih ke belajar formal, kalau learn lebih ke mandiri nggak sih? Kurang tahu. Nanti coba googling aja ya. Ini aku belum tahu. Aku tidak sedang tidur. Oke, I masih pakai to be juga dan baru pakai not. Oh ya, I'm not itu kalau nggak salah bisa diganti ain nggak sih itu? Nanti coba googling lagi ya, ain. Nanti kita bahas lebih lanjut. Untuk dasar kita pakai ini dulu. I'm not dulu. I'm not sleeping. Oke, sampai sini masih gampang ya. Masih gampang, masih kalimatnya sederhana. Tapi coba kalau nanti kita ke ini, kemarin aku pergi ke Bali, aku sudah belajar. Nah, ini nanti lebih kompleks. Nanti kita sampai sini nanti. Mungkin besok lagi ini aku urutin lagi ya. Kayaknya ini terlalu acak deh kalimatnya ini. Yuk, 10. Ayahku dan ibuku adalah para guru. Ini mirip dengan nomor 7. Ayahku dan ibuku setara dengan they.
They, to be yang kita pakai adalah are. My father and my mother. Boleh my mom and my dad ya. My dad and my mom, my father juga boleh. My mom and my dad, pakainya are. Nah, kalau satu orang kita pakai a. Satu orang kita pakai a untuk menyatakan seorang. Tapi kalau ini kan dua orang. Mana itu tadi? Ini ayahku dan ibuku, ini kan dua orang. Kalau dua orang dia udah nggak pakai a lagi, tapi langsung my mom and my dad are ke profesinya, tapi kita tambahkan s. Cuman s di sini beda dengan s yang di ini ya. Kalau di sini s yang digunakan beda, ini s di kata kerja yang menyatakan subjeknya adalah dia setara he atau she atau it. Jadi kata kerja yang digunakan pakainya s. Tapi kalau di sini teachers ini menyatakan guru lebih dari satu, jadi dua orang. Gurunya ini dua orang. Jadi ayahku dan ibuku, mereka itu para guru. Jadi bukan seorang tapi para. Ayahku dan ibuku adalah para guru. Oke. 2:11 mereka sedang mengajar. Mereka, my mom and my dad, itu they. They, to be-nya sama. Sedang ya, sedang. Kita pakai present continuous tense. They are mengajar, teach. Dan kata kerja ini tambahkan ing. Ketika ada kata kerja ketika ada to be, kata kerjanya tambahkan ing. Ya, kuncinya kayak gitu. They are teaching. Jadi pilihannya kalau subjek langsung kata kerja, langsung pakai kata kerja aja. I work. Tapi kalau I pakai am, I am, kata kerjanya tambahkan ing. I work atau I am working. Mereka sedang mengajar. Ayahku sedang mengajar bahasa Inggris. Oke, nomor 12. Ayahku, my dad boleh, my father boleh. Sedang mengajar bahasa Inggris. Ini setara dengan he. He, to be-nya adalah is. Mengajar. Teaching English. Nomor 13, ibuku, my mother. Pakai is juga karena ini setara dengan she. Teaching matematika. Alah, kurang C. Math. Ya, math, bukan math. Kalau kamu bilang match, nanti orang dengarnya ini. Match. Kapan-kapan kita bahas pronunciation ya. Ya, meskipun pronunciation aku juga masih belajar, karena pronunciation orang yang bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, tentu pronunciation-nya nggak sebagus orang yang lahir sebagai bahasa Inggris sebagai bahasa ibu. Tapi paling tidak kita belajar cara mengucapkan pronunciation dengan benar, karena salah ucap nanti salah arti. Banyak contohnya. Kayak angka 3 itu sering banget.
Angka 3 orang-orang masih sering bilang tree, padahal tree itu pohon. Kalau 3 ya ini ada three, baru 3. Kalau ada teman-teman yang belajar bahasa Arab, huruf-huruf Arab itu ada huruf namanya huruf tha. Nah, huruf tha ini cara bacanya mirip dengan pakai three. Ada huruf shin ini mirip kayak ini sh. Kayak kata she ini pakai s-nya s ini sh gitu. Karena kalau cuma bilang si aja ini artinya sudah melihat, menemui, ya kurang lebih kayak gitu. Kapan-kapan kita obrolin pronunciation. Sampai nomor berapa ini? 13. Sekarang ke 14. Nah, ini. Tenses yang kita pakai present perfect continuous. Apa lagi itu present perfect continuous? Ya, bentar lagi kita bahas. Kita pakai ini ya. Kita pakai have di sini. Nah, untuk yang he, she, it, kita pakainya has. Nah, nanti kita pakai have dan has di kalimat present perfect continuous. Karena ini menggunakan aku, nomor 14 ya. Aku sudah belajar. Nah, ketika ada kata sudah belajar, aku telah, sudah atau telah. Nah, kita pakainya have. Lalu dilanjutkan been. Been dari mana? Been dari sini. To be itu berubah 3 kali. Ini bentuk yang pertama. Jadi ini bentuk yang pertama. M, S, dan R ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, M dan S menjadi was. Kita sering pakai ini di simple past tense. R jadi were. Were ya, bukan where. Kalau where, ini where. Di mana? Tapi ini were. Were. Nah, di bentuk ketiga, ini menjadi been. Oke, ini kalau ada koreksi atau misalnya aku bikin kesalahan, bisa dikoreksi. Bedanya study sama learn. Oh, tadi udah. Study sama learn bedanya apa? Beda, bisa dicari di Google aja. Aku belum punya kalimat untuk menjelaskan, jadi kita pakai been di present perfect continuous. I have been. Aku sudah belajar. Masih aku sudah belajar. Nah, ini. Oke. I have been study, tambahkan ing. Ada been. I have been studying selama itu for 2 jam, 2 hours. I have been studying for 2 hours. Aku sudah bermain selama 1 jam. I have been playing. Aku sudah bermain basket selama sejam. I have been playing basketball. Mereka sudah bekerja. They have been working. Ya, kurang lebih kayak gitu.
I have been studying for 2 hours ini present perfect continuous. Menyatakan kegiatan yang sudah berlangsung di saat lalu dan sampai sekarang masih berlangsung. Dan sampai ke depan masih berlangsung. Nah, ke nomor 15, polanya sama, cuman subjeknya berbeda. Karena ayahku setara dengan he, makanya dia pakai has. Kita bahas kalian ya, have dan has. Jadi has kurang lebih dia berasal dari have yang ditambahkan s. Have akhirnya jadi has. Kurang lebih kayak gitu. Karena kalau di kalimat negatif kayak tidak punya, kalau aku tidak punya itu I don't atau I do not have. Tapi dia tidak punya, he does not have, bukan does not has. Karena kalau has, S-nya sudah dipakai di sini. Kurang lebih kayak gitu, kurang lebih. Jadi 15, ayahku sudah mengajar. My father setara dengan he. Has been. Sedang, 15 ya. Ayahku sudah mengajar selama 2 jam. My father has been teaching for 2 hours. My father has been teaching for 2 hours. Jadi penggunaan have dan has tergantung dari subjeknya. Has been, kata kerja tambahkan ing. Ya. 16. Oke, kita ke tenses yang selanjutnya. Ada kata kemarin, ini berarti simple past tense. Kayaknya 17 dulu ya. Kita ke 17 dulu. 16-nya nanti. Kita ke 17 dulu. 17. Karena ini kalimat positif. 16 ini kalimat negatif. Nanti biar enak jelasinnya. Jadi ini mestinya aku tukar nih posisinya. Kemarin aku pergi ke Bali. Oke, ada kata kemarin. Yesterday. Di sini kita sudah ke simple past tense. Jadi selain to be yang berubah 3 kali, kata kerja juga berubah 3 kali. Contoh di sini ada kata kerja pergi. Kata kerja bantu juga berubah 3 kali. Kata kerja bantu tadi yang pertama ada do, does. Ini yang pertama. Yang kedua jadi did. Yang ketiga jadi done. Kayak go. Bentuk keduanya when. Bentuk ketiganya gone. Ini masuknya di irregular verbs. Irregular verbs apa aja? Ada lumayan banyak. Mesti dihafalin, kalau bisa ngafalin. Kalau nggak hafal, kayak aku malas ngafalin kata kerja tidak beraturan. Makanya pakai aja, nanti lama-lama karena sering dipakai, nanti jadi apal.
Kalau yang kata kerja beraturan, regular verbs, itu tinggal ditambahkan ed. Contoh kata work, tambahkan ed. Learn, tambahkan ed. Ed di sini nanti masuknya di pronunciation, di pengucapan. Kalau work, tambahkan ed jadi worked. Ed di sini diucapkan seperti t. Tapi yang ed di sini learn jadinya learned. Bunyinya jadi d. Nanti kapan-kapan kita bahas ini. Kenapa yang ini jadi t, yang ini jadi d? Ya, nanti. Bentuk kedua tadi go jadi went. Jadi kalau yesterday kemarin, karena ada kemarin, I went, bukan I go. Yesterday I went to Bali. Ini bentuk kedua dari go. Karena ada yesterday. Jadi kita nggak bisa yesterday I go. Konsepnya beda dengan bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia, kemarin aku pergi. Besok aku akan pergi. Ini aku sedang pergi ke... Nah, masih sama. Tapi dalam bahasa Inggris, itu kesulitannya di situ. Kalau ada pertanyaan atau koreksi, bisa ditulis di live chat ya, teman-teman. Aku juga masih belajar, soalnya aku belajar bahasa Inggris otodidak. Jadi, ini aku cuma membagikan pengalamanku aja. Aku bukan menggurui, aku bukan guru. Aku cuma membagikan. Dan ternyata ketika aku membagikan, atau kita bisa bilang mengajarkan, itu justru malah pemahamanku makin dalam, makin kuat. Jadi aku belajar dengan mengajar, itu salah satu cara belajarku, belajar bahasa Inggris. Nah, ke-16, kemarin aku tidak berangkat ke sekolah. Sama-sama pakai yesterday, tapi ini kalimatnya negatif, ini kalimatnya positif. Masih pakai I, tapi kita pakai kata kerja bantu bentuk kedua, yaitu did. I did, baru diikuti not. Did not bisa diringkas jadi didn't. Didn't. Yesterday I didn't. Di sini go atau went. Yesterday I didn't go atau yesterday I didn't went. Coba ditulis di live chat. Kalau di kalimat positif, ya yesterday I went. Kalau di kalimat negatif, yesterday I did not go atau yesterday I did not went. Mirip dengan tadi yang mana tuh ya? Mirip dengan ini. Does not work karena S sudah dipakai di sini. Dia juga sama, jadi nggak boleh double. Karena sudah ada did, maka ini nggak pakai when, tapi ini kembali ke kata kerja bentuk pertama. Yesterday I did not go. Bukan yesterday I did not went. Yesterday I didn't go to school. Kemarin aku tidak pergi ke sekolah. Kemarin aku pergi ke Bali. Yesterday I went to Bali. (18) Kalau yang 16 dan 17 ini simple past tense verbal, pakai kata kerja seperti ini. Yang 18, 19, dan 20 ini simple past tense tapi nominal. Jadi pakai to be. To be bentuk kedua. 18, kemarin aku bahagia. Yesterday. Oh ya, keterangan ini boleh di depan, boleh di belakang ya. Jadi boleh
Misalnya ini, I went to Bali yesterday, boleh. Atau yesterday I went to Bali, boleh. Yesterday I was. Karena happy ini kata sifat, untuk membedakan kata sifat dengan kata kerja kurang lebih kayak gini. Kata sifat bisa kita tambahkan sangat. Kita bisa bilang aku sangat senang, aku sangat sedih, aku sangat pintar, aku sangat tampan, aku sangat cantik, aku sangat kaya, aku sangat miskin, aku sangat gendut, aku sangat kurus, aku sangat kuat. Tapi kalau kata kerja nggak bisa ditambahkan sangat. Aku sangat bekerja, kan nggak bisa. Kecuali bahasa Indonesia yang versi sekarang ya, oh ini aku kerja banget, tapi itu beda konteksnya. Tapi kalau pakai kalimat yang sesuai ejaan yang disempurnakan, kerja banget itu kayaknya nggak masuk. Itu bisa diterjemahkan ke kalimat yang lain. Yesterday I was happy. Oke, 19. Ayahku dan ibuku, karena dua orang, ayahku dan ibuku setara dengan they. Jadi kita nggak pakai was, tapi pakainya were. Yesterday, langsung aja ya. Ayahku dan ibuku, my mom. Ini pakai yesterday, sama pakai yesterday. My mom and my dad. My dad, bukan dad. Kalau kamu bilang dad ini dad. Salah ucap, salah arti. Jadi dengan a, jadi lebih ke a. Dad lebih ke a, kayak ini. I. Kalau ini dad. Ya, gampang-gampang susah sih kalau pronunciation. My mom and my dad were happy. Juga kita bisa pakai to. My mom and my dad were happy too. Kemarin ya, yesterday. Kemarin kami bahagia. Oke. Yesterday kami adalah we were happy. Oke. Kira-kira dari 20 kalimat ini berapa yang benar, berapa yang salah? Kalau ini diterjemahkan satu-satu, tulis, kita masih ada kesempatan untuk mikir ya. Tapi bayangkan kalau ini waktu ngobrol, speaking, langsung, otomatis. Kita nggak punya kesempatan untuk ngorek-ngorek kayak gini. Nggak punya kesempatan untuk ngorek-ngorek kayak gini. Otomatis gimana? Kita nggak punya waktu untuk mikir. Makanya, aku beberapa waktu lalu di salah satu kontenku ada waktu aku ke sebuah sekolah menengah atas negeri, SMA negeri. Jadi aku ngobrol sama teman-teman SMA di situ. Aku cek pakai ini 20 kalimat ini. Coba terjemahkan kalimat ini, tapi secara langsung aku kasih waktu 1 menit. Nah, ternyata dari itu kayaknya 30-an anak kalau nggak salah di satu ruangan waktu itu. Itu yang bisa jawab bener, itu cuman anak berapa ya? Anak 10 kalau nggak salah, tapi yang bener cuman ini doang. Nomor 1, nomor 2 aja. Nomor 3 udah bingung. Apakah ini masih pakai what? Dikiranya apa ini masih pakai what? Tapi tadi kita sudah coba, kita nggak pakai kata apakah ini, nggak kita pakai ya. Jadi cuman kata kerja bantunya yang dipindahkan ke depan. Itu kalau tenses dasarnya belum kuat, yaitu simple present tense belum kuat, ini kan cuma kalimat negatif dibikin, kalimat positif dibikin negatif, terus dibikin kalimat tanya. Ini kan cuma bolak-balik kalimat aja. Itu kalau dasarnya belum kuat, bingung. Apalagi ke kalimat yang lain kayak ini aku sedang. Terus aku sudah belajar, ini sudah bingung lagi.
udah satu ruangan nggak ada yang bisa jawab waktu itu ya. Itu anak-anak SMA. Apalagi ini, kemarin aku pergi ke Bali, itu nggak ada yang, bener-bener nggak ada yang bisa jawab. Jadi, seringkali kalau kita ngobrol, waktu speaking, kenapa bingung? Ya karena ini, tenses dasarnya ini belum kuat. Ketika tenses dasar sudah kuat, kita baru bisa ningkatin ke level berikutnya. Kita bisa nambah kosakata, memperluas kosakata. Kita nyimak channel YouTube, kita nyimak video-video film-film anak-anak, kita nyimak orang bicara, itu akan lebih mudah kalau tensi-tensi dasar ini dikuasai. Kapan live lagi? Kapan ya? Nggak tahu. Nanti malam aku ada acara sampai malam. Paling besok pagi mungkin ya. Atau ntar sore ya? Nggak tahu. Pantengin aja ya. Oke, terima kasih yang sudah datang. Ini udah berapa jam ini? Udah sejam. Kalau ada pertanyaan atau koreksi atau request, aku suka live-mu Bang, makasih ya. Aku juga masih belajar. Dan kita belajar bareng di sini. Jadi aku belajar bahasa Inggris itu, kalau aku boleh cerita, dulu tahun 2011 kalau nggak salah. Itu aku nemu e-book di sebuah warnet. Jadi tentang belajar bahasa Inggris tanpa grammar. Dulu zamannya masih main-main ke warnet gitu ya, belum punya koneksi internet sendiri, belum punya HP Android. Nemu e-book tentang cara belajar bahasa Inggris tanpa grammar. Waktu itu aku ikutin dan ternyata lumayan menarik, dan aku beli modulnya, kan itu gratis. Terus aku beli modul yang berbayar. Dari situ aku mulai belajar tenses-tenses dasar, mulai belajar ternyata belajar bahasa Inggris berbeda dengan cara yang di sekolah. Itu ternyata aku malah cocok di situ. Dan kemampuanku mulai meningkat dari situ. Dan suatu ketika aku sudah mentok, belajar sendiri mentok. Lalu aku coba join ke tempat kursus, bayar sekian juta. Ternyata nggak semua tempat kursus juga kurikulumnya bagus. Maksudnya bagus itu sesuai dengan yang aku inginkan, yang sesuai dengan yang aku butuhkan gitu. Mesti disesuaikan dengan kebutuhanku waktu itu. Dan ketika beberapa kali join tempat kursus ternyata udah bayar mahal kok nggak ada peningkatan, aku coba belajar sendiri, aku coba merangkum materi-materi yang dulu aku sudah pelajarin. Ternyata aku nemu ini konsep-konsep kayak gini. Jadi dari tenses dasar, lalu meningkat ke kosakata dasar, terus mulai ada YouTube, kan waktu itu tahun-tahun 2014-2015 udah mulai sering mantengin YouTube, tutorial-tutorial mulai banyak di situ, dan kayak ngerasa mentok lagi, terus kayaknya aku pengen join ke tempat kursus yang fokus ke speaking. Nah, terus aku join ke tempat kursus yang fokus speaking. Untungnya waktu aku join tempat kursus yang fokus speaking, aku sudah punya kemampuan kayak gini. Jadi di kelas itu aku nggak pasif, karena banyak teman-teman yang join ke tempat kursus waktu itu yang kelas speaking itu pada pasif karena ya itu nggak tahu mau ngapain. Mereka nggak punya kemampuan dasar kayak gini. Dan di hari pertama banyak siswanya yang datang. Itu online padahal kelasnya ya. Di pertemuan berikutnya, dari sebelumnya itu ada 20 atau 25 anak yang datang, waktu itu pakai Zoom. Hari kedua itu cuma 15, hari berikutnya cuma 10. Itu karena kayak kena mental. Jadi kalau kemampuan tenses belum dikuasai, ikut kelas speaking, ya bingung mengikutinya bingung. Karena rata-rata yang di kelas-kelas speaking itu mereka bukan dari nol. Makanya kalau saranku, kalau kemampuan kalian masih